Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aranya Putri, Akmal Pramudia, Galuh Azahra, Ilham Maulana, Nuriska Vanisha, dan saya Nur Ardila Budianto. Di era seperti ini, dengan canggihnya teknologi, banyak anak muda seperti kita yang mulai melupakan kebudayaan Indonesia. Salah satunya adalah wayang golek. Yuk kita bahas mengenai wayang golek ini. Teman-teman tahu nggak sih apa itu wayang golek? Wayang golek berbeda ya teman-teman dengan wayang kulit. Wayang golek adalah suatu jenis seni pertunjukan tradisional yang telah menjadi bagian dari jati diri orang Sunda. Iya betul, wayang golek berasal dari Jawa Barat. Tempat berkembangnya wayang pertama kali ada di Cirebon pada awal abad ke-16 dan dikenal dengan nama wayang golek papak atau cepak. Berbeda dengan wayang kulit, wayang golek terbuat dari kayu yang diukir. Bisa dibilang juga sih wayang golek itu boneka kayu. Semakin berkembangnya zaman, wayang golek pun ikut semakin berkembang. Dari yang tadinya hanya sebagai seni pertunjukan, kini berubah menjadi seni kriya. Terdapat dua macam wayang golek di daerah Sunda. Yang pertama, wayang golek papak atau wayang golek menak, dan yang kedua adalah wayang golek purwa. Perbedaan wayang golek cepak dan wayang golek purwa itu bisa dilihat dari bentuk wayangnya. Kalau wayang golek purwa, kepalanya seperti ada belangkong melengkungnya, sedangkan wayang golek cepak, kepalanya itu cepak. Dari sisi cerita yang dibawakan pun berbeda. Wayang golek purwa sama seperti wayang kulit. Pementasan wayang golek purwa menampilkan cerita Ramayana dan Mahabharata. Sedangkan wayang golek cepak berceritakan tentang kisah nyata para tokoh-tokoh yang berpengaruh di kerajaan Indonesia, seperti Sunan Gunung Jati, Raden Kiang Santang, raja-raja kerajaan Mataram, dan juga yang lain-lainnya. Pertunjukan wayang golek purwa merupakan seni drama multidimensional yang memadukan 10 aspek kesenian, yaitu seni cerita yang berdongeng atau seni bertutur, seni pahat atau seni ukir, seni rupa atau seni lukis, seni sastra, seni drama atau seni peran, seni suara atau seni vokal, seni gamelan atau seni musik, seni tari, seni perlambang, dan juga seni menyulam. Dalam pertunjukan wayang golek ini, seperti halnya pertunjukan wayang lainnya, lakon dan cerita dimainkan oleh seseorang dalang yang juga diiringi oleh gamelan Sunda Laras Selendro. Gamelan Sunda Laras Selendro terdiri dari 2 buah saron, sebuah packing, sebuah salentem, 1 perangkat bonang, 1 perangkat bonang rincik, 1 perangkat kenong, sepasang gong, ditambah dengan seperangkat kendang atau sebuah kendang indung dan 3 buah kulanter dan gambang serta rebab. Nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon. Sejak tahun 1920-an, selama pertunjukan wayang golek juga diiringi oleh sinden. Popularitas sinden pada masa-masa itu sangat tinggi, sehingga mengalahkan popularitas dalang wayang golek. Salah satu fungsi wayang dalam masyarakat Sunda diantaranya adalah untuk ngaruat, yaitu membersihkan segala sesuatu, baik orang maupun lingkungan desa dari segala mara bahaya. Tetapi, kini fungsi wayang golek menjadi lebih umum, yaitu sebagai seni pertunjukan dan juga seni kriya atau cenderamata. Kalian tahu nggak sih ada berapa tokoh dalam perwayangan? Tokoh dalam perwayangan itu banyak banget loh, terdapat kurang lebih 120 tokoh perwayangan yang dibagi menjadi karakter protagonis dan antagonis. Tetapi secara umum, wayang golek dibagi menjadi 4 golongan karakter, yaitu yang pertama, satria. Bentuk tubuh golek golongan satria ini menggambarkan keluasan, ketenangan, dan kelemah lembutan, dengan tetap tidak menghilangkan unsur kegagahan dan kecerdasannya. Tokoh yang terkenal yaitu Nakula dan Sadewa. Yang kedua adalah Punggawa. Golongan golek ini digambarkan sebagai tentara yang ditampilkan dengan bentuk tubuh yang tegap, tegas, dengan mata yang besar,
alis tebal, berkumis, dan juga hidung mancung. Tokoh yang terkenal yaitu Gatot Kaca. Yang ketiga adalah buta, atau disebut juga raksasa, memiliki bentuk tubuh tinggi besar, mata melotot, alis tebal, hidung besar, dan bertaring atas bawah. Tokoh yang terkenal yaitu Rahwana. Yang terakhir adalah Panakawan. Golongan golek ini digambarkan sebagai tokoh yang kocak dan jenaka. Banyak golek ciptaan baru yang digolongkan dalam golek Panakawan, salah satunya yaitu cepot. Nah, jenis wayang golek ini sering muncul di acara televisi nasional, seperti yang pernah ngetren beberapa tahun silam. Nah, teman-teman sudah lebih mengenalkan tentang wayang golek, kebanggaan masyarakat Sunda dan Indonesia ini. Tugas kita adalah untuk terus melestarikan dan memperkenalkan agar lebih dikenal hingga penjuru dunia. Pesanku, jangan pernah bosan ya, jangan pernah menyerah untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Salam lestari teman-teman, kita sebagai generasi yang berjanji untuk memajukan negeri dengan sepenuh hati. Sampai jumpa! Wayang golek, satu dari ragam kesenian yang terbuat dari kayu, hasil perkembangan dari wayang kulit yang lebih dulu populer di daerah Jawa bagian timur. Raut golek memiliki 3 sisi penyebutan: raut peranan, raut tampang, dan raut wanda. Berbeda dengan wayang kulit, warna rias muka wayang golek cukup jelas penggolongan simbolisnya, yakni warna merah untuk watak kemurkaan, warna putih untuk watak baik dan jujur, warna merah jambu untuk watak setengah-setengah, warna hijau untuk watak tulus, warna hitam untuk watak kelanggengan. Wayang golek terkenal dengan cara memainkannya yang tidak mudah dan gaya musik yang cukup kompleks. Dalang adalah sebutan untuk orang yang memainkan wayang. Kepiawaian memainkan wayang, membawakan lakon atau cerita, menyampaikan dialog wayang, menyampaikan kekawen, menyajikan humor, dan aspek-aspek lainnya adalah tugas berat yang harus dilakoni oleh seorang dalang. Wayang golek dikenal sebagai seni pertunjukan yang edipeni adiluhung, yang artinya seni yang mengandung nilai-nilai keindahan dan bermuatan ajaran moral spiritual yang dalam. Wayang golek memiliki makna simbolik, di mana penggambaran dari watak manusia yang memiliki 2 watak utama, yaitu baik dan jahat. Makna simbolik lain dari wayang golek adalah sifat jangan menyerah dalam hidup, karena hidup harus diperjuangkan. Hal ini tergambar jelas dari beberapa cerita wayang golek. Misi berikutnya setelah wayang berperan sebagai tontonan dan tuntunan, juga pertunjukan wayang adalah sebagai tatanan nilai-nilai keindahan yang bersentuhan dengan rasa estetik, yang dirasakan langsung oleh para penonton. Pada dasarnya, pertunjukan wayang adalah sebuah dunia penuh makna, sekaligus sebagai etalase nilai-nilai kehidupan dengan kedalaman makna dan simboliknya. Lakon dalam pertunjukan wayang memberikan gambaran nyata tentang adanya dualisme alam papasangan, yaitu perang antara kebaikan dan keburukan.
Melalui pertunjukan wayang, krisis moral dan disorientasi budaya secara perlahan akan dapat dieliminir menuju ke arah sadar akan potensi budaya kelokalan yang bernilai luhur dan berdaya guna bagi generasi bangsa dan negara.